Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayinta Puspanala, NIM 31423132. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester 2 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saat ini banyak sekali berita mengenai pelanggaran praktik baik dalam berbangsa dan bernegara, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pelenyapan nyawa seseorang, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kasus yang baru-baru ini ramai diperbincangkan, yaitu kasus pelenyapan nyawa seseorang atau pengeroyokan yang terjadi di daerah Pati, Jawa Tengah, khususnya di Sukolilo. Jadi aku mau bacain kronologinya dulu, yaitu pada Kamis tanggal 6 Juni 2024, seorang bos rental mobil bernama Burhanis, 52 tahun, bersama 3 rekannya datang ke desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, mereka datang untuk mengambil mobil rental jenis Honda Mobilio yang tidak dikembalikan oleh penyewa. Saat Burhanis dan rekannya tiba di lokasi, mereka menemukan mobil tersebut dan mencoba untuk mengambilnya. Namun, warga setempat yang melihat kejadian itu salah paham dan mengira mereka adalah maling. Kejadian ini memicu teriakan maling dan mengundang perhatian massa. Akibat dari teriakan tersebut, massa yang marah mulai mengeroyok Burhanis dan 3 rekannya. Dalam pengeroyokan tersebut, Burhanis mengalami luka parah sehingga mengakibatkan kematiannya. Sementara 3 rekannya juga mengalami luka yang serius. Nah, sebagai warga Indonesia yang berpancasila nih teman-teman, sudah pasti tindakan tersebut sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi nilai pertama Pancasila, sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama mengajarkan pentingnya menghormati nilai-nilai religius dan moral yang diajarkan oleh agama. Semua agama pasti mengajarkan kasih sayang, pengampunan, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Dan tindakan pengeroyokan itu, apalagi sampai menyebabkan kematian, jelas bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan untuk menghargai dan melindungi nyawa manusia. Dan pada sila kedua, Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia. Jadi tindakan main hakim sendiri menunjukkan ketidakadilan dan perilaku yang tidak beradab ya teman-teman. Perlakuan brutal yang dilakukan oleh warga Sukolilo tersebut tidak mencerminkan rasa kemanusiaan sama sekali dan tidak menghormati hak asasi manusia. Jadi menghukum seseorang tanpa proses hukum yang adil itu melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan juga mengenai persatuan Indonesia ya teman-teman, sila ketiga itu mengedepankan kesatuan bangsa. Kembali lagi di tindakan main hakim sendiri dapat memicu perpecahan dan udah jelas mengganggu ketertiban sosial. Pada sila keempat juga menekankan pentingnya musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi tindakan kekerasan dan pengeroyokan menunjukkan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah melalui dialog yang bijaksana. Sayang banget kan? Warga seharusnya mengedepankan musyawarah dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah, bukan mengambil tindakan sendiri. Sayang banget teman-teman. Dan untuk sila kelima yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menuntut keadilan sosial bagi semua warga Indonesia. Jadi tindakan pengeroyokan yang menimpa bos rental mobil merupakan bentuk ketidakadilan sosial. Kasus ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang adil dan tegas untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Saran saya untuk kasus ini itu sudah pasti mengenai edukasi yang perlu dilakukan untuk masyarakat Sukolilo mengenai pentingnya musyawarah, pentingnya mengedepankan masukan-masukan bagi pemikiran-pemikiran warga lain sebelum mengambil tindakan seanarkis itu ya teman-teman. Dan penegakan hukum yang tegas juga perlu dilakukan, karena saya lihat dari komentar-komentar warga yang mengetahui kondisi langsung dari keadaan bagaimana desa Sukolilo itu
penegak hukum itu seperti seakan mewajarkan hal tersebut terjadi di daerah itu. Jadi penegak hukum itu seperti ogah-ogahan untuk menangani kasus tersebut karena sudah sangat sering terjadi di daerah tersebut ya teman-teman. Jadi sangat disayangkan untuk kekurang tegasan penegak hukum dalam menangani kasus di daerah tersebut. Lalu saran saya mengenai kasus ini itu perlunya pembinaan moral dan etika untuk warga di daerah tersebut ya. Mungkin perlu untuk melibatkan tokoh agama dan pemimpin komunitas untuk membina masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai moral dan etika serta menghargai nyawa dan hak asasi manusia. Perlunya proses hukum yang jelas terhadap semua pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut juga perlu dilakukan. Hal ini diberikan sudah jelas untuk memberikan efek jera dan tidak lain untuk menegakkan hukum. Dalam menyikapi kasus pengeroyokan di Sukolilo ini penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila seperti nilai kemanusiaan, nilai keadilan sosial, persatuan melalui penegakan hukum yang adil dan pendidikan masyarakat. Jujur aja teman-teman, aku waktu baca kasus ini tuh bener-bener yang sampai gak bisa berkata-kata, kayak speechless. Kok bisa orang-orang di situ tuh pada main hakim sendiri, ngeroyok manusia kayak gitu sebelum ditanyain kejelasannya. Kok bisa mereka tuh gak ada yang mencegah gitu. Bingung juga kan. Jadi harapan saya, pasti harapan semua orang, harapan orang-orang warga-warga di Indonesia tidak akan ada lagi kasus seperti ini terulang di negeri ini. Semoga tindakan hukum yang diambil tegas untuk para pelaku dan warga di sana juga sadar pentingnya musyawarah, pentingnya mengambil keputusan sebelum mengambil tindakan. Mengambil keputusan yang baik, yang benar sebelum mengambil tindakan anarkis seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.